Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada teks puisi bagian yang kedua, yaitu unsur pembangun puisi. Unsur fisik dan batin pembangun puisi. Kata bermakna konotasi. Konotasi ialah makna tambahan pada makna denotasi. Denotasi adalah makna sebenarnya dari sebuah kata, sedangkan konotasi ialah makna yang tidak sebenarnya. Kata bunga bisa memiliki makna denotasi dan makna konotasi. Bunga yang bermakna denotasi ialah bagian dari tanaman, sedangkan makna denotasi bunga bergantung pada konteks kalimat dan susunan kata pelengkapnya. Makna konotasi bunga pada kata bunga bank ialah tambahan uang atau imbalan jasa atas pinjaman. Makna konotasi bunga pada kata bunga desa ialah orang yang menjadi pusat perhatian di desa karena kecantikan atau ketampanan atau kecerdasannya. Contoh penggunaan kata bermakna konotasi dalam puisi. Pagi-pagi sekali aku ingin mandi lalu mengantarkan matahari ke halaman matamu. Dari sehimpun sajak pendek yang ganjil tentang kau, karya Andi Gunawan. Contoh penggunaan kata bermakna konotasi dalam puisi. Puisi tidak menyelamatkan apapun, namun memberi keberanian membuka jendela dan pintu pada pagi hari. Puisi tidak menyelamatkan apapun, karya M. Aan Mansur. Kata bermakna denotasi dan makna konotasi bisa kita lihat pada kata matahari misalnya. Makna denotasinya adalah bintang utama di tata surya, sedangkan makna konotasi keceriaan atau kebahagiaan. Kata halaman, makna denotasinya bagian depan rumah, sedangkan makna konotasi perasaan atau hati. Kata puisi, makna denotasinya jenis karya sastra, adapun makna konotasi kenangan atau pengalaman. Jendela dan pintu, makna denotasinya bagian dari rumah, konotasi kehidupan atau masa depan. Kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti tanda, gambar, atau kata yang mengandung maksud tertentu. Misalnya, tunas kelapa melambangkan pramuka, rantai melambangkan persatuan yang kuat, warna merah melambangkan keberanian. Puisi menggunakan kata-kata berlambang untuk menyatakan maksud. Mengapa kita masih juga bercakap, hari hampir gelap, menyekap beribu kata di antara karangan bunga, di ruang semakin maya dunia purnama. Saat sebelum berangkat, karya Sapardi Djoko Damono. Kata hari hampir gelap melambangkan saat-saat akan perpisahan. Kata karangan bunga melambangkan kesedihan. Pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata-kata yang dapat menimbulkan imajinasi.
Dengan imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Pengimajinasian dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengimajinasian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, pengimajinasian visual atau penglihatan. Dua, pengimajinasian auditif atau pendengaran. Dan ketiga, pengimajinasian taktil atau perasaan, menyentuh atau meraba benda-benda. Contoh pengimajinasian dalam puisi. Visual. Sebuah lembah di depan sungai menggeliat di perutnya. Di tepi hutan pinus sejenak kita istirahat. Ialah biru yang sepotong, awan menggumpal berkejaran, gunung benteng terakhir mendukung senja. Turun Malam karya Taufik Ismail. Contoh pengimajinasian auditif. Ketika terdengar bunyi lonceng tembok, lelaki itu memandangnya. Serenada Putih karya Rendra. Contoh pengimajinasian taktil. Jendela terbuka dan masa lampau memasukiku sebagai angin. Meriang, meriang, aku meriang. Kau yang panas di kening, kau yang dingin di kenang. Tidak ada nyuzuk hari ini. M. Aan Mansur. Menelaah unsur-unsur batin pembangun puisi. Puisi memiliki unsur-unsur fisik dan unsur-unsur batin. Unsur fisik puisi diantaranya majas, irama, kata-kata berkonotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur-unsur fisik sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Pada bagian ini kita akan mempelajari unsur-unsur batin puisi. Unsur batin puisi terdiri atas tema, perasaan, nada, dan amanat. Pertama, tema. Tema merupakan pokok persoalan yang diungkapkan oleh penyair. Tema tersirat dalam keseluruhan puisi. Tema puisi diantaranya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, perjuangan, pendidikan, persahabatan, dan percintaan. Perasaan. Perasaan merupakan wujud ekspresi penyair. Ekspresi penyair dapat berupa pengagungan kepada Tuhan, kegelisahan, kerinduan, kekecewaan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Nada. Nada merupakan sikap penyair yang diungkapkan di dalam puisinya. Puisi bisa memiliki nada berupa kritik, atau berupa nasihat, atau berupa sindiran, pemujaan, atau cerita. Berikutnya amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Kita lihat contoh puisi Air Mata. Air mata menetes. Ibu berkata, menangislah. Air mata pun berjalan dari pipi ke leher. Ibu melelehkan air mata. Mukanya tertusuk jarum ketika ayah tidak pulang kantor. Aku berkata kepada ibu tentang air mata.
bulan bergerak, malam telah tiba, air mata hilang. Abhinaya Gina Jamila. Kalau kita cermati, puisi sebelumnya atau puisi di atas bertema kesedihan. Perasaannya, perasaan sedih karena sang ayah tidak pulang dari kantor. Nada sedih, lembut, lirih. Amanat, setiap anak pasti menyayangi orang tuanya, sehingga kepergian orang tua akan membuat anak tersebut merasa sangat sedih. Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya memperhatikan anak dan memberikan waktu yang cukup untuk anaknya. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kita mengenai unsur pembangun puisi. Semoga ada pemahaman di antara kita. Anda bisa berkarya, tunjukkan karya terbaikmu. Dan jangan lupa, setelah pembahasan ini ada tugas yang akan Ibu berikan. Tetap kerjakan dengan senyum bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.